Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang berbakti kepada anak. Kita selalu mengatakan kalimat ini, jadilah orang tua yang berbakti kepada anak. Kita fokus membahas anak yang berbakti kepada orang tuanya, tapi jarang kita menjelaskan orang tua yang berbakti kepada anaknya. Maknanya kalau ada orang tua yang berbakti kepada anaknya, akan ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka keluarlah istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dan di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya, dikala mereka lalai memberikan pendidikan agama kepadanya. Yang bertanggung jawab mengajarkan agama kepada anak bukan orang lain, orang tuanya, ayahnya, ibunya. Agar keluarga kita dibangun berlandaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu menceritakan kisah ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Ada salah seorang pemimpin kaum muslimin, namanya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Perhatikan baik-baik kisahnya, karena ini untuk kita bersama. Ada namanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, Khilafah Abbasiyah, maka banyak orang yang datang ingin memberikan tasyakuran atau ingin memberikan tahniah. Kemudian tiba-tiba di antara salah satu yang datang adalah Muqatil bin Sulaiman, dan dia termasuk di antara kalangan para ulama. Walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama tentang menilai siapa Muqatil. Kemudian di saat itulah maka Abu Ja'far Al-Mansur langsung mengatakan kepada Muqatil, "Ya Muqatil, izni, berikan nasihat kepada diriku." Maka di saat itulah Muqatil mengatakan, "A'izuka bima ra'aitu am sami'tu ya Amirul Mukminin." Apakah aku memberikan nasihat kepadamu karena pengetahuan atau pengalaman yang aku lihat atau yang aku baca? Maka di saat itulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, "Izni bima ra'ait." Berikan kepadaku nasihat dari pengalaman yang kamu lihat. Otomatis Muqatil akan memberikan contoh kepada Abu Ja'far Al-Mansur sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia khalifah, maka contohnya juga khalifah, agar satu level. Maka dia pun mulai bercerita tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Dia pun mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ada dua khalifah. Yang pertama khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kedua-duanya adalah khalifah sebelum Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kedua-duanya punya anak yang jumlahnya sama-sama 11 orang anaknya." Jadi kalau dulu ikhwatul Islam, kalau dulu di antara bentuk kemuliaan seseorang itu adalah mereka yang terbanyak keluarga dan anaknya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami punya kawan ya dari Afrika yang menunjukkan kemuliaan itu dari banyak keluarga. Kalau ibu-ibu sakit hati mendengarkannya, mohon ditutup telinga ya. Baik, kalau mereka yang ingin tampil di depan seperti ini, harus ada syaratnya. Di antara syaratnya dia harus punya 4. Kalau 3, itu duduk di bawah. Kalau 2, duduk di ujung. Kalau 1, tukang cuci piring. Itu kaedahnya. Karena semakin banyak, bagaimana menjadi pemimpin kalau dia tidak berhasil menjadi pemimpin keluarga? Bisa dipahami? Tapi itu orang sana, bukan orang sini. Orang sini ada? Belum dicoba ya? Ini bahaya nih kalau Baik, kita lanjutkan. Kemudian begitu juga dengan banyaknya keluarga, banyaknya anak. Banyaknya anak itu menandakan kepemimpinan. Karena kalau dia punya banyak anak, maka dia akan belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah antara anak. Karena antara anak itu biasanya selalu bergaduh, selalu ada masalah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah dengan anak-anaknya, maka mudah bagi dia untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Tapi terlepas daripada itu semua, Umar bin Abdul Aziz punya 11 orang anak.
Hisham bin Abdul Malik punya 11 orang anak. Namun apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya punya warisan 18 dinar. Dari 18 dinar ini, 5 dinar untuk penyelenggaraan jenazahnya, 4 dinar untuk membeli perkuburannya. Berarti berapa dinar yang tersisa? Berapa dinar yang tersisa? 9. Kemudian anaknya ada berapa? 11. Berarti satu orang anak mendapatkan berapa bagian? Berapa orang? Atau berapa jumlahnya? Tidak sampai 1 dinar. Dan dia adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian contoh yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Ketika dia meninggal, dia juga meninggalkan warisan untuk ahli warisnya. Dan satu ahli waris mendapatkan 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Berapa? 1 juta. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar, bukan dirham. 1 dinar berapa sekarang? 3 jutaan. Anggaplah 3 juta. Berarti kalau 1000 dinar atau 1 juta dinar, kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 3 berapa? 3? Masya Allah. Silakan Pak ya, Masya Allah. Tapi salah Pak ya. 3M betul. 3 terlalu sedikit 3M. 3 triliun. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri nanti. Pakai kalkulator. Itu sedikit atau banyak? Banyak sekali. 7 turunan tak habis. Tapi apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Apa kata Muqatil kepada Abu Ja'far al-Mansur? Kemudian Muqatil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dalam satu hari aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan warisan tidak lebih dari 1 dinar. Ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kuda berapa harganya? Berapa harganya? 70 juta. Itu kuda Bekasi. Kalau kuda yang terbaik itu adalah kuda Arab. Dan yang terbaik lagi adalah kuda perang. Kuda perang itu bisa harganya 1 miliar. Berarti kalau 100 ekor kuda. Kemudian apa kata Muqatil? Dalam hari itu juga aku juga melihat anaknya Hisham bin Abdul Malik yatasawwalu fil aswaq. Dia berkeliling di pasar meminta-minta. Berapa tadi warisan yang mereka terima? Kemana harta ini? Kemana? Kemudian tentu itu merupakan nasihat yang tidak singkat ya, yang dalam sekali. Karena di antara salah satu cita-cita orang tua, pasti mereka ingin bekerja demi anak dan keluarganya. Tak salah. Tapi jangan lupa satu hal. Yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika dia meninggal, maka orang bertanya, wahai Umar, 9 dinar untuk 11 orang? Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jadikan jawaban ini sebagai barometer dalam kehidupan. Taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan mereka berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Aku fokus agar anakku menjadi orang yang saleh dan bertakwa. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka adalah anak yang saleh dan bertakwa, maka Allah akan jamin hamba yang saleh dan bertakwa. Iya atau tidak? Wallahu yatawallas salihin. Allah jamin. Kalau sekiranya mereka tidak saleh dan tidak bertakwa, maka aku tidak mau hartaku dijadikan menolong mereka dalam melakukan kemaksiatan dan dosa.